kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Minan LK Elektronik Kandangan. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kepada teman-teman, yaitu mengenai pentingnya proses vakum dalam melakukan perbaikan kulkas, terutama kita saat akan melakukan pengisian refrigeran atau freon. Jadi pemakuman itu teman-teman sangat penting dan merupakan hal yang paling diutamakan ya dalam proses perbaikan. Jadi saya akan jelaskan kepada teman-teman kenapa proses vakum itu sangat penting. Oke, kita simak ya penjelasannya. Begini teman-teman. Di mana saya di sini sedang melakukan proses vakum, yaitu untuk mengisi refrigeran, di mana ini kondensornya bermasalah ya. Lalu saya bikin di luar. Oke, sama teman-teman saya akan jelaskan ya prosesnya. Oke teman-teman, begini dimana proses vakum itu sangat penting sekali dalam kita setiap melakukan perbaikan kulkas, terutama pada saat kita akan melakukan pengisian refrigeran atau freon. Jadi akan sedikit saya jelaskan mengenai pentingnya vakum itu. Namun sebelumnya saya akan jelaskan juga kepada teman-teman ada sebuah istilah yang namanya vakum body, dimana cara kerjanya kulkas dihidupkan. Kemudian di bagian filter atau strainer ini dikasih lubang udara, di mana mesin kulkas ini dihidupkan atau kompresor ini dihidupkan. Kemudian akan menghisap udara yang ada di evaporator maupun di kondensor. Di sini terhisap ke dalam melalui pipa kapiler. Pipa kapiler ini tembusnya ke kondensor ya teman-teman. Jadi pada saat dia terhisap ke sini, maka udara akan terdorong keluar melalui pipa kondensor. Kemudian dari pipa kondensor ini akan terhubung ke kapiler, dan di sini akan diberi lubang di mana di sini nanti udara yang ada di evap tadi dibuang keluar di sini dengan tujuan maksudnya memvakum. Namun tingkat vakum ini teman-teman tidak 100% ya. Mungkin sekitar 80% atau 70% ya tingkat kevakumannya. Jadi tidak akurat ya, tidak vakum. Jadi masih ada tersimpan oksigen atau udara ya terjebak. Karena teorinya seperti ini teman-teman. Kita analogikan ini sebagai ember ya yang ada airnya. Ini kita sebut aja pompa air ya, kita analogikan sebagai pompa air, dan ini kita analogikan sebagai selangnya. Dimana di sini nanti ember akan dihisap oleh pompa air ini. Kemudian pompa air ini mendorong air keluar melalui selang. Dimana selang ini nanti di sini akan ada lubang sehingga air yang ada di ember terhisap, kemudian terbuang keluar melalui selang ini. Selang air yang ada di selang ini terdorong teman-teman karena ada hisapan dari pompa air. Ada dari pompa air ini. Apabila air di sini habis terhisap, kemudian tidak ada daya dorong teman-teman, sehingga air yang ada di sini tidak akan semuanya terdorong keluar. Dia masih tersimpan di sini. Jadi secara otomatis kita analogikan kalaunya ke udara di sini tidak akan terdorong keluar karena tidak ada hisapan dari udara yang dipompakan oleh kompresor. Jadi tingkat kevakumannya sekitar 80%. Jadi sangat tidak bagus ya teman-teman kalau ada udara yang tersimpan di dalam kondensor atau di dalam sistem kulkas. Karena udara nanti apabila saat kulkas sudah beroperasi, maka dia nanti akan partikel-partikel udara tadi teman-teman akan menjadikan uap air, di mana uap air tersebut apabila sudah terkumpul, partikel-partikelnya akan menjadikan air atau butiran air yang akan menyumbat pipa kapiler ini, sehingga terjadi rentan kebuntuan di bagian kapiler. Maka sirkulasi refrigeran atau freon akan terhambat dan terganggu, sehingga proses dingin tidak akan normal, tidak akan lancar. Jadi itu teman-teman masalahnya kalau kita melakukan proses dengan vakum body. Jadi alangkah baiknya teman-teman apabila akan melakukan proses perbaikan kulkas, teman-teman sediakan pompa vakum. Jika teman-teman tidak mempunyai pompa vakum, teman-teman bisa menggunakan kompresor dengan cara kompresornya di luar ya teman-teman.
Ini kita anggap kompresor, kemudian kompresor dihidupkan, dia menghisap udara yang ada di sistem kulkas dengan bantuan kompresor terpisah. Jangan menggunakan kompresor di sini karena tingkat kepengomannya sekitar 80%. Jadi ada teman-teman penjelasan mengenai pentingnya proses vakum dalam setiap melakukan proses perbaikan kulkas, terutama saat kita akan melakukan proses pengisian refrigeran. Oke, demikianlah teman-teman penjelasan mengenai proses vakum. Nanti di video berikutnya saya akan memberikan informasi kepada teman-teman, yaitu mengenai proses kulkas online 2 pintu yang sudah lama tertunda ya, karena memang ada pekerjaan pada saat ini, sehingga untuk proses kulkas kursus online kita terlambat ya. Jadi saya mohon maaf bagi teman-teman yang menunggu-nunggu ya. Jadi nanti akan kita lanjut, pasti akan kita lanjut, karena berhubung saya ada pekerjaan yang masih saya harus selesaikan. Jadi teman-teman saya harap sabar menunggu ya, bagi yang ingin belajar atau melanjutkan kursus kulkas online 2 pintu. Oke teman-teman, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video saya, silahkan di like. Jika teman-teman ingin berlangganan konten saya secara gratis, silahkan di subscribe. Salam yang LK Service Kulkas Kenal. Bye bye.